Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, juga keistiqomahan sehingga bisa mengikuti kajian ini di sesi yang ke-8, di bab 8 ya. Situasi insyaallah ya, kalau tidak salah saya bahas bab tentang memahami situasi internasional. Nanti mungkin kita tunggu dari guru kita apa yang nanti disampaikan oleh beliau. Salam dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Allah Habibullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya kedua kita, tauladan kita, yang menjadi panutan kita setelah apa yang kemudian ditinggalkan beliau hari ini yang kita coba upayakan kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Kembali kami sapa, apa kabar Ustaz? Kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai, jadi ya, alhamdulillah kita kembali ingin kami ingatkan bahwa malam hari ini kita melanjutkan kajian ini. Kembali kita mengingatkan agar kita tetap istiqomah, kemudian meluruskan kembali niat kita, mudah-mudahan karena nikmatilah yang kemudian membuat kita komitmen dalam kajian ini insyaallah ya. Tidak memperpanjang kalam lagi, kepada guru kita Ustaz Budi Mulyana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yusiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga pada malam hari ini masih bisa meluangkan waktu ya untuk sama-sama menelaah, mengkaji salah satu kitab yang sangat luar biasa, baru sia-sia untuk belajar, sama-sama belajar terkait dengan politik ya khususnya seperti itu. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan minggu lalu yang saya bagi dua karena saya anggap ini pembahasan yang review lah ya di minggu lalu. Kita sudah di bab 7 sebenarnya, walaupun ini edisi ke-8 ya, pertemuan ke-8. Kita mencoba memahami tentang situasi internasional, mauqif duali. Jadi bagaimana konstelasi, kalau bahasa lainnya, konstelasi internasional. Ini sudah kita singgung, mengingatkan lagi, membedakan secara terminologi apa itu hubungan internasional, politik internasional, dan politik luar negeri. Ya, mudah-mudahan
Bapak Ibu yang ikhwan akhwat yang hadir di majelis ini mafhumnya sudah sama ya, seperti yang pernah ketika menyuarakan ke masyarakat, sehingga kita bisa membedakan apa itu hubungan internasional, apa itu politik luar negeri, dan apa politik internasional. Oke. Nah, minggu lalu tentang relasi antar negara ya. Jadi kita mendalami, menelaah dunia. Nah, cuman secara realitas ya dalam kancah politik internasional itu ada negara yang aktif, ada yang tidak aktif gitu ya. Dulu saya di kampus itu diberikan rumus ya, walaupun belajar politik tapi ada rumusnya juga tentang berapa sih jumlah relasi yang mungkin terjadi dikaitkan dengan jumlah negara yang ada di dunia. Itu ada rumusnya, rumus relasi, sebenarnya itu rumus matematika. Mudah-mudahan saya lupa lagi. Dan artinya kalau misalkan jumlah negara itu 2, relasinya kan 1. Kalau jumlah negaranya 3, berarti kan relasinya A ke B, A ke C, B ke C. Berarti kan 3. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Sifatnya akumulatif. Tapi kembali bahwa relasi itu tidak terjadi oleh semua negara berhubungan dengan banyak negara. Makanya kemarin ditunjukkan tentang peta ya, nah ini peta dunia. Jadi ketika jumlah didatan dalam peta sampai 33 negara yang dituliskan namanya di peta saja nggak muat gitu ya. Belanda misalkan itu kan negara yang sangat kecil, tapi bisa menjadi Indonesia yang besar. Artinya ya tidak semua negara itu berhubungan dengan semua negara. Gitu. Seperti Indonesia misalkan, apakah Indonesia berhubungan dengan negara apa misalkan Belize gitu ya? Nah, saya ambil contoh itu, negara kecil yang ada di Amerika Tengah. Gitu. Mungkin kita juga kalau tidak ya jarang dengar gitu ya nama negara itu. Gitu. Tapi Indonesia menjalin relasi dengan beberapa negara, tapi tidak tapi juga dari yang aktif ada yang efektif gitu ya. Dan semuanya ini bergantung nanti kepada kekuatan gitu. Makanya nanti negara itu akan diukur berdasarkan kekuatannya. Kekuatan itu bisa dilihat dari ekonomi ya. Nah, ini urutan kekuatan ekonomi negara di dunia. Bisa juga dari kekuatan baik itu ya. Dan ada negara power atau great power, kemudian nanti ada regional power, ada small power, dan seterusnya. Gitu. Nanti kita singgung. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata setiap negara itu dari sisi kekuatannya itu berbeda-beda. Dan kekuatan negara yang beragam ini akan menentukan, ya, akan menentukan konstelasi internasional. Berbeda.
Nah ini hanya saja ya, ini juga nanti diulas lagi bahwa hubungan antar negara itu ya dinamis ya, berubah-ubah. Gitu. Karena tiap negara itu kan ada yang menguat, ada yang melemah. Ketika dia melemah, situasi yang jadi sekarang nanti menguat dan melemah itu memang tidak melulu diakibatkan nanti ada aktivitas yang gitu ya. Nah ini dinamika dulu Perang Dunia ke-1, kemudian Perang Dunia ke-2, kemudian apa namanya ya ini kedua dan Amerika dan terusnya. Jadi Ya. ya, jadi itulah global ya, jadi sangat dinamis. Nah, ini juga contoh bagaimana kalau dihitung ya dari sisi GDP negara-negara major power ya, negara-negara yang memiliki kekuatan besar di dunia ini kan dinamis. Dilihat dari warnanya ya. Dulu Amerika itu yang nggak ada negara itu. Dia baru muncul tahun 1700-an ya. Amerika itu kan merdeka tahun 1776 ya kalau nggak salah. Amerika itu baru muncul. Ya kemudian semakin menguat dan kuat-kuatnya itu ya pasca Perang Dunia Kedua kan. Di situ dia bersaing dengan yang warnanya biru muda ya, biru muda itu Rusia gitu. Nah, dia bersaing tapi ya tetap dari sisi kekuatan ya masih kuat Amerika dan Amerika masih tetap dominan sampai sekarang, makanya warnanya masih biru. Nah, Cina ya dulu pada masa kuno Cina itu imperium besar ya, sampai dia melemah bahkan pada saat terjadi ya runtuh ya kekaisaran Cina, ada filmnya itu The Last Emperor ya. Akhirnya Cina menjadi negara republik, kemudian terjadi persaingan dengan komunis, Republik Cina kalah, dia menjadi negara Taiwan, kemudian muncullah Republik Rakyat Cina, dan sekarang Cina menguat lagi kan, awalnya warna merahnya melebar lagi kan, mendominasi ya cukup dari sisi GDP ya, ini dari sisi ekonomi dia hampir setara dengan Amerika, walaupun dari sisi power negara kan tidak hanya dilihat dari GDP. India ya dulu juga di masa lampau dia negara yang kuat gitu ya, tapi ya itu dinamis. Nah ini menunjukkan bahwa peradaban dunia ini juga dinamis, dan di dalam bab ini di bagian akhir juga nanti ditegaskan lagi bahwa penting memahami bahwa situasi dunia ini sangat dinamis gitu. Makanya memang kembali ke pertemuan-pertemuan awal, belajar politik itu ya tingkat berpikir politik itu tingkat berpikir yang tinggi karena tidak ada pola ya, tidak ada apa, tidak ada rumus yang tetap gitu. Makanya memang kita harus melototin day to day, hari per hari dan setiap saat, dan itu bisa berubah begitu saja. Nah, ini juga sudah kita singgung ya tentang tadi dinamika kekuatan militer negara-negara di dunia ini sejak sebelum Masehi ya sampai kemudian ya 2000
2014 ini masih up to date. Dan ya peperangan lah yang sangat efektif untuk membuat perubahan konstelasi. Jadi memang secara historis perubahan konstelasi itu terjadi dengan adanya peperangan. Walaupun memang regulasi internasional pasca abad ke-18 ini ada cara lain, aktivitas politik gitu, melalui hukum internasional atau dalam bahasa kitab ini norma internasional ya, atau undang-undang internasional. Walaupun kalau disebut undang-undang internasional itu nanti diketawain sama orang-orang HI ya. Nggak dikenal istilah itu di literatur HI ya. Dikenalnya ya kalau nggak international law ya, law itu hukum, kadang disebut international regime gitu ya. Rezim itu situasi yang menguasai gitu, itu rezim, karena tidak selalu formalitas seperti hukum. Nah itu nomenklaturnya itu begitu, jarang kita sebut sebagai undang-undang. Bahwa negara-negara adidaya itu ya dinamis ya, ada masanya gitu. Contoh misalkan Austria itu kan menjadi negara adidaya, akhirnya berakhir juga pasca Perang Dunia ke-1. Inggris dia berubah ya, dulu empire, kaisaran gitu ya, atau imperium maupun namanya kerajaan gitu ya. Tapi pasca Perang Dunia kedua, Inggris kan melakukan strategi dekolonialisasi gitu ya. Dia fokus di negaranya tapi tetap mengikat dengan bekas-bekas jajahan yang dimerdekakan dengan Commonwealth ya, dengan persemakmuran. Nah, Cina dulu tidak muncul dalam panggung dunia internasional karena dia negara isolatif ya, negara tirai bambu, mengucilkan diri, tidak berinteraksi gitu. Kecuali pada masa Mongol dulu ya. Tapi Cina mulai eksis di panggung internasional ya pasca Perang Dunia kedua ya. Terlebih setelah menjadi negara komunis. Bahkan belakangan cukup dominan menjadi emerging power. Nah, Jerman dulu Prusia berubah jadi Jerman, kalah Perang Dunia ke-1, muncul lagi Hitler, kalah Perang Dunia kedua, pasca Jerman reunifikasi setelah bubarnya Uni Soviet, nah ini mulai menguat lagi. Nah, Italia dulu menjadi negara superpower bahkan sampai Perang Dunia kedua. Tapi sekarang Italia ya relatif terpuruk gitu ya, tidak muncul di panggung internasional. Nah, Jepang pasca restorasi Meiji kan menguat itu sampai dia akan terlibat di dalam perang kedua. Sekarang ya, tapi ekonominya bahkan sekarang juga masih cukup kuat. Nah, Rusia juga dinamis. Dulu dia adalah kekaisaran ya, menjadi musuh utama dari Utsmaniyah ya, Turki Utsmani atau Ottoman gitu. Tapi dia kemudian tidak pasca revolusi Bolshevik terjadi perubahan rezim, jadi komunis, dia tidak terlibat dalam panggung internasional. Tapi menjelang Perang Dunia Kedua, ketika Stalin hadir, muncul masuk di kancah panggung internasional. Ini menjadi salah satu negara adidaya pada masa Perang Dingin gitu ya. Dan pasca bubarnya Uni Soviet pun, ya Rusia itu masih menjadi major power ya, kekuatan yang utama, walaupun tidak sedominan pada masa Uni Soviet. Turki Utsmani dulu adalah negara adidaya, kelanjutan dari kekhilafan Islam, mulai muncul dalam panggung internasional kan ya pasca Umayyah gitu ya, dinasti Umayyah, Abbasiyah itu terus dominan sampai kemudian Utsmaniyah. Cuman setelah kalah di Perang Dunia ke-1 ya Turki sekarang posisinya ya tidak lagi bermain dalam kancah panggung internasional. Nah, Amerika tadi ya, dia muncul belakangan tapi sekarang dia menjadi kekuatan utama. Jadi ini menunjukkan dinamika konstelasi internasional ya, negara-negara yang menjadi superpower gitu.
eh, maka lebih sama seperti tadi. Di sini lebih detail, ada Mughal ya yang di India, kemudian ada Portugis, ya Spanyol dulu juga sempat menjadi imperium gitu ya. Tapi ya dia ya menyusut kekuatan ya. Dulu kan dunia itu sebelum munculnya Inggris, dua Inggris, Portugal dan Spanyol, dan mereka yang bersaing untuk melakukan penjelajahan di seantero dunia. Bahkan ada perjanjian Tordesillas ya, yang uniknya isi perjanjian itu membagi bumi ini menjadi dua gitu. Sebelah timur ke arah sebelah timur itu hak untuk Portugal atau Portugis melakukan penjelajahan, hak ke arah barat itu Spanyol yang melakukan penjelajahan. Makanya kalau kita lihat jajahan Portugis itu ya ke arah timur ya, ke Afrika, ke Asia gitu. Sedangkan jajahan Spanyol ke arah barat, mereka ketemuan juga itu Spanyol dan Portugis itu ya di Nusantara ya. Spanyol akhirnya menjajah Filipina, kemudian Portugis di sebelah selatannya ya, kemudian dia bisa dikalahkan oleh Belanda gitu. Akhirnya ternyata bumi bulat gitu ya, karena mereka berangkat dari Eropa ke arah timur ke arah barat ketemu juga gitu. Oke. Uh, jadi ya, persen itu sih di antara mereka, tapi juga kadang berubah ketika situasi di dalam negerinya itu berubah. Gitu. Ya contoh tadi misalkan Cina itu kan dulu kekaisaran, ketika dia berubah terjadi revolusi tahun 1911 ya menjadi negara republik, kemudian dia melakukan konsolidasi kan, tidak lagi menjadi adidaya gitu, atau tidak lagi menjadi kekuatan global ya, kekuatan major power gitu. Demikian juga ketika tadi ya Uni Soviet ya hadir gitu ya, menggantikan Rusia, itu kan terjadi perubahan di dalam negeri ya, tidak terjadi perang dengan negara lain, tapi di dalam negerinya terjadi perubahan, ada revolusi di dalam negeri gitu. Itu yang dialami oleh Rusia menjadi Uni Soviet, Cina kekaisaran menjadi republik, kemudian berubah menjadi negara komunis gitu. Atau juga tadi Turki Utsmani dia selain juga kalah di Perang Dunia Pertama, tapi juga dia mengalami perubahan dalam negerinya ya, perubahan dalam situasi internasional. Nah, ini contoh minggu lalu tentang Turki ya, kita sudah singgung. Intinya konstelasi internasional itu sangat bergantung pada kekuatan negara gitu. Dan keutamaan negara itu militer. Gitu. Makanya memang ini yang bicara konstelasi itu militer, tapi ya itulah realitasnya, makanya disebutnya realis gitu ya. Bahwa memang mau tidak mau, suka tidak suka, kekuatan militer itu adalah kekuatan utama dari suatu negara. Gitu. Makanya dulu ketika Indonesia merdeka, ada tentang itu ya, bahwa mustahil ada negara tanpa militer gitu. Karena Indonesia kan tidak punya militer, namanya Badan Keamanan Rakyat gitu. Nah dari situlah kemudian baru dibentuk militer Indonesia tanggal 5 Oktober ya. Merdeka 17 Agustus, baru ada militernya itu 5 Oktober. Tidak mau negara itu harus punya kekuatan militer, karena itu adalah benteng terakhir ya dalam aktivitas kenegaraan, terutama dalam aktivitas politik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat rahimahullah, ya kita kemarin sampai sini ya, kita lanjutkan. Berikutnya, kepentingan negara itu ternyata beragam. Ya. Setidaknya di dalam kitab ini disebutkan ada 3 jenis kepentingan negara. HI-nya itu
disebutnya national interest ya. Walaupun memang nation ya, karena memang konsepnya kan nation state ya. Kalau dalam bahasa kitab ini kepentingan negara, kurang lebih sama lah maksudnya gitu. Yang pertama adalah kepentingan ideologis. Jadi negara itu dia hadir punya kepentingan menyebarluaskan ideologinya. Gitu. Itu yang disebut dengan kepentingan ideologis. Dan biasanya negara yang punya kepentingan itu punya misi dakwah gitu ya, menyebarluaskan nilai-nilainya gitu. Dan ini yang kemudian diemban saat ini oleh Amerika Serikat dan sekutunya, menyebarluaskan nilai-nilai Barat gitu, nilai-nilai kapitalisme sekuler. Apa itu? Ya mulai dari demokrasi, hak asasi manusia gitu ya, kemudian pasar bebas, gitu, perlindungan terhadap kepentingan privat dan seterusnya gitu. Nah ini berarti negara itu ketika dia punya kepentingan ideologis. Sama juga dulu misalkan yang dilakukan oleh Uni Soviet ya, negara komunis. Dia punya kepentingan ideologis, menyebarluaskan ideologi komunis, bahkan mendorong negara-negara lain untuk menjadi negara komunis. Punya apa namanya? Komintern ya, komunisme internasional gitu. Bahkan membuat cabang-cabang komunis negara lain, kekhilafahan Islam ya. Ketika dia berinteraksi dengan negara lain itu ya ada kepentingan untuk menyebarluaskan Islam gitu ya. Makanya mengirimi surat ke negara-negara lain untuk memeluk Islam ya, seperti yang juga dicontohkan oleh Rasulullah kan. Beliau mengirimkan utusan ya ke negara-negara lain agar mereka itu menerima risalah Islam. Aslim taslam, ya, masuklah Islam engkau akan selamat gitu. Dan ditawarkan untuk masuk Islam. Kalau tidak meminta, ini kita bisa identifikasi negara-negara yang sekarang ada ini adakah yang atau mana yang punya kepentingan ideologis, mana yang tidak gitu. Nah, contoh misalkan nanti jangan keliru kita memandang misalkan Cina gitu ya. Cina itu kan negara komunis ya, sekarang ini. Tapi apakah Cina punya kepentingan ideologis dalam interaksi dengan negara lain untuk menyebarkan paham komunismenya misalkan? Nah ini kan tanda tanya gitu ya, karena seringkali ya interaksi internasional Cina itu dia lebih sifatnya pragmatis ya, seperti itu, bukan ideologis. Gitu. Nah yang kedua ada juga yang kemudian di dalam kitab ini disebut kepentingan moralistik ya. Jadi negara-negara itu dia punya kepentingan untuk mempertahankan kewibawaannya, ya, haibahnya, gitu, kehormatannya, kedudukannya, gitu, di kacamata internasional. Gitu. Sehingga dia misalkan kalau dalam bahasa HI itu ini berbicara tentang idealisme, gitu ya. Walaupun memang ya ini juga tanda tanya ya, masih ada nggak negara yang mengedepankan kepentingan moralistik? Ya, gitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang memang sekarang dominan itu adalah kepentingan materialistik. Dalam bahasa kita disebut sebagai kepentingan pragmatisme ya. Jadi karena dia berbicara interaksi dengan negara lain itu national interest-nya atau kepentingan negaranya itu adalah sifatnya pragmatis ya, materi gitu. Penguasaan lokasi, ya, kemudian sumber daya alam, kemudian pemasaran produk industri, pemasaran produk pertanian, dan seterusnya. Dan sekarang rata-rata negara-negara itu kepentingan negaranya itu di level itu, ya. Masuk ya Indonesia juga. Walaupun nanti kadang berkelindan ya, tumpang tindih atau mungkin sejalan. Ada
materialistiknya tapi juga ideologis gitu. Tapi kalau misalkan ideologis biasanya meliputi ya moralistik dan materialistik. Tapi yang materialistik belum tentu ideologis. Gitu. Lebih begitu. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana dulu pada masa Perang Dingin ya, Amerika Serikat bersaing dengan Uni Soviet, mereka punya kepentingan ideologis ya, untuk menyebarluaskan dunia, upaya ya dalam relasi internasionalnya, tapi dia mengkombinasikan antara kepentingan ideologis dengan materialistiknya, kepentingan ekonominya. Salah satu yang terkenal dari strategi Uni Soviet itu dulu adalah hot water policy. Kebijakan politik air hangat gitu. Karena kita yang kalau musim dingin itu ya mereka tidak punya akses ke pelabuhan yang bisa leluasa kapal itu berlayar karena membeku gitu. Makanya mereka punya keinginan untuk menguasai akses laut gitu. Dan itu tidak mungkin karena ya utara kan gimana misalkan mereka berusaha menguasai wilayah Eropa Tenggara ya atau Eropa Timur gitu melalui Laut Hitam ya sebelah tengah ini. Nah, di situ dia yaitu menjadi wilayah pengaruh Rusia dulu atau juga Uni Soviet, dan dulu yang dihadapi oleh Rusia itu adalah Turki Utsmani gitu. Makanya kemudian di Laut Hitam itu kan mau tidak mau dia harus lewat Selat Bosporus ya, yang gitu. Itu beradanya terus terjadi ya pada masa lampau. Gitu. Nah, bagaimana misalnya itu berusaha menguasai Asia Tengah, ya. Dia merangsek ke selatan, sampai kemudian dia terlibat untuk mengkomuniskan Afghanistan, gitu. Sehingga kemudian di situ Amerika kan coba masuk ya, melakukan perlawanan dengan kaum mujahidinnya yang disukai. Rencananya kalau Afghanistan selatan lagi bisa akses, nah itu. Nah, lain lagi dengan Amerika gitu ya. Amerika itu ini terkait dengan kondisi saat ini ya. Amerika sebagai negara adidaya sekarang sifatnya unilateral, adidaya tunggal. Nah, dia punya national interest itu tidak hanya sekedar di negaranya gitu. Atau homeland-nya gitu ya. Apa kepentingan Amerika di negaranya atau di Amerika gitu ya, melindungi daratan Amerika, melindungi American way of life, cara hidup Amerika itu tetap dijaga, itu adalah kepentingan Amerika di dalam. Makanya Amerika itu dulu punya doktrin Monroe ya, walaupun sekarang doktrin Monroe sudah diperluas ya. Jadi Amerika dengan American Hemisphere ya, dengan halaman belakangnya atau backyard policy ya, halaman belakang Amerika atau benua Amerika itu harus terbebas dari konflik dari negara-negara di luar benua Amerika. Jadi nggak boleh negara pun itu Amerika betul-betul jaga gitu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai backyard policy Amerika gitu. Nah, termasuk juga ke selatan dan Amerika Tengah ya, seperti itu. Jadi Amerika Selatan dan Amerika Tengah atau yang sering juga disebut Amerika Latin ini menjadi wilayah yang berada di bawah pengaruh Amerika. Itu ada jajahan dari Spanyol gitu ya,
mayoritas jajahan Spanyol, ada jajahan dari Portugis seperti Brasil, kemudian di situ ada juga negara bagiannya Prancis ya, ada Guyana Prancis, ada dulu jajahannya Belanda, Suriname. Itu lambat laun coba dipengaruhi Amerika agar melepaskan hubungan dengan penjajah lamanya. Ke Eropa, Amerika punya kepentingan. Eropa itu adalah sekutu kuat Amerika karena dianggap sebagai nenek moyang Amerika itu kan dari Eropa. Gitu. Makanya dengan ditandatangininya NATO ya, North Atlantic Treaty Organization, itu mengamankan ya, area di Atlantik Utara. Ya. Hubungan Amerika dengan Eropa, hubungan yang sifatnya tradisional. Gitu. Dan seterusnya Afrika, kemudian ke Timur Tengah, ke Asia Selatan, Asia Tengah, gitu. Termasuk sekarang perhatian Amerika itu adalah ke Indo-Pasifik. Ya. Nah, sebenarnya Indo-Pasifik ini kan sebenarnya menjadi titik lemah dari Amerika. Ya. Kalau kita lihat sejarah, Amerika itu kan mendapatkan serangan itu dari Pasifik ya, Pearl Harbor pada saat Perang Dunia kedua gitu. Dan relatif tidak terlalu diperhatikan oleh Amerika pada saat Perang Dingin gitu. Karena dianggap itu wilayah yang kosong dari pengaruh kekuatan global gitu. Namun ketika Cina mulai menguat, makanya sekarang strategi Amerika itu diarahkan ke Indo-Pasifik gitu. Dengan penguatan pak militer di Korea Selatan gitu ya, ada Thailand, ada Singapura, kemudian ada Australia, ada Selandia Baru. Nah, ini contoh bagaimana kemudian negara-negara itu punya national interest. Ada yang national interest itu sifatnya ideologis, material, ada juga yang sifatnya moralistik atau haibah. Negara juga terbagi dua ya, ada yang sifatnya vital, ya, sangat mendasar, ada yang sekunder. Apa sih yang membedakan kepentingan nasional yang sifatnya vital dan sekunder? Ya kalau yang vital itu adalah negara itu dia sampai siap berperang, gitu ya, untuk mempertahankan kepentingan itu. Gitu. Nah, kalau sekunder berarti dia sampai ke level itu. Nah, walaupun tadi kepentingan ini sifatnya juga dinamis, ya, bisa berubah-ubah, bisa naik dan turun. Gitu. Negara yang kuat seperti Amerika, ya kepentingan vitalnya banyak. Kayak ini kan Amerika ini semuanya vital, gitu. Seperti itu. Tapi negara yang lemah, nah, mungkin kepentingan vitalnya cuma satu, misalkan menjaga teritorial negara. Biasanya itu yang klasik ya. Kepentingan vital negara itu menjaga teritorial gitu. Langsung mau perang. Gitu. Tapi kalau kayak Amerika kan tidak hanya persoalan teritorial ya, terkait dengan kepentingan vitalnya. Mungkin juga menjaga aset, menjaga atau melindungi warganya di yang sedang ditempatkan di negara lain dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bergantung kepada negara yang bersangkutan ya, mana yang kemudian masuk ke dalam kriteria kepentingan vital, mana yang tidak. Nah, kemudian juga di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kepentingan negara itu ada yang sampai level kepentingan global, ada yang hanya di level kepentingan regional saja. Gitu. Makanya di sini nanti kita bisa mengklasifikasi kekuatan negara itu berdasarkan leveling ini. Nah, ini contoh negara-negara pada level regional ya, kecuali ya. Afrika ada dua kan,
ada Nigeria dan Afrika Selatan. Nah, di Eropa ini ada 3 kan, Adis, mudah-mudahan hafal ya. Nih, walaupun hanya peta buta istilahnya. Ini negara apa sih di sini? Mudah-mudahan sambil sama-sama mengingat-ingat. Gitu. Nah di Asia, nah ini ada Iran gitu ya. Ini ada Israel nih, dia juga punya kekuatan regional walaupun kecil. Kemudian ini ada Pakistan, India ini selatan. Nah, kemudian di sini ada Cina, Jepang, Korea Selatan. Gitu ya. Nah, ini Vietnam dengan Indonesia. Di Asia Tenggara itu justru yang diperhitungkan itu 2 ya, Vietnam dan Indonesia. Gitu. Ini ada Australia. Walaupun nanti dalam analisis lain bisa berbeda ya skemanya. Nah, dalam struktur relasi internasional umumnya ya dibagi menjadi 2 ya, ada negara superpower, negara utama atau negara adidaya, ada negara great power atau major power atau negara kedua. Apa sih bedanya? Kalau negara superpower itu negara yang mengendalikan pada situasi damai. Jadi penentu pada situasi damai. Jadi ketika damai, siapa yang dominan itulah negara superpower. Bukan pada situasi perang ya, tapi dalam situasi damai. Kenapa dia menentukan? Karena dia pemenang perang. Jadi gampangnya gitu. Nah, kalau yang major power atau negara kedua, ya dia negara yang pada situasi damai itu dia punya kemampuan untuk mempengaruhi negara superpower. Gitu. Jadi dia berusaha mempengaruhi superpower. Tapi secara umum dia itu punya pengaruh dalam biasanya negara kedua ini ya mantan menjadi superpower. Dan ini kembali ya dinamis, sangat bergantung kepada kekuatan dari negara tersebut. Nah, ini contoh klasifikasinya. Ini dulu ya ada bipolar Amerika dengan Cina ya komunis. Kemudian sekarang unipolar, semua dikuasai oleh Amerika, dan ini analisis saja. Putus lagi. Mohon maaf ya, putus. Nah, ini klasifikasi lain. Ada superpower atau first power itu Amerika. Ini kalau dihitung 100 sampai ini menurut kajian dari Zarghani ya. Kemudian ada second level power, Cina, Rusia, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis itu ada di second level. Mungkin nanti analisis bisa beda-beda ya. Kalau di dalam kitab Mafahim Siasi, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu beda lagi. Tapi ini yang analisis yang di sini ya, di Zarghani. Di third level power, Kanada kenapa? Karena dia negara yang cukup besar ya, negara Kanada itu. Dan Spanyol itu kan Spanyol, Itali ini mantan negara adidaya ya. Swedia, Norwegia itu negara ya utara. Swiss itu negara kecil, cuman dia negara yang punya haibah kalau tadi bicara moralitas ya. Tidak, dia selalu punya sikap dalam situasi konflik internasional gitu. Nah, India ini juga negara besar ya, penduduknya gitu. Iran juga sama ya. Dulu superpower zaman dulu pada saat Persia misalnya.
Brazil karena negara besar, Korea Selatan juga karena secara ekonomi menguat, dan seterusnya. Ini masih titik-titik gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ada Thailand, Ukraina, Malaysia, Romania, Afrika Selatan, Inggris, Egypt, ya, Mesir, Kazakhstan yang kemarin baru ribut ya, Arab, Maroko, Indonesia mana ya? Masuk mana? Nanti isi. Nah, yang paling rendah itu ada Syria ya. Ya karena memang konflik, Libya juga sedang konflik, Irak konflik gitu ya. Yaman konflik, Qatar mungkin karena kecil negaranya. Turkmenistan juga sedang konflik, Niger, ada Nigeria, itu beda. Kemudian ada Chad, ini rata-rata di Afrika ya, ini negara-negara kecil. Ini negara yang level kekuatannya rendah ya. Bahkan di failed state ya, negara gagal gitu. Nah, ini peta lain. Jadi untuk bisa memetakan yang merah ini yang superpower. Mungkin Amerika sebenarnya. Ini ada Rusia, kemudian Cina, mungkin ada yang mengkategorikannya sudah superpower. Nah, yang di bawahnya great power yang orange ya. Ada Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, India dan Jepang. Ada regional power ya. Meksiko, Kanada, Argentina. Ini ada Spanyol ya. Kemudian ada Turki ya, masuknya ke regional power. Iran, Arab Saudi, Mesir, kemudian Ethiopia, Afrika Selatan, nah Indonesia, Australia, Korea Selatan, sama utara nih, sama-sama regional power. Ada yang independen, nah, ini banyak lagi ya. Ada yang weaker, lebih lemah lagi ya. Negara yang kecil-kecil ini lemah berarti. Afrika rata-rata lemah gitu. Papua Nugini ini lemah, ini Timor Leste ini lemah ya. Nah, ini klasifikasi lain. Gitu. Kemudian, nah ini 10 negara yang terkuat ya. Tahun 2012 tapi ya. Nomor 1 Amerika, 2 Cina, India, Jepang dan seterusnya. Nah, ini negara yang 10 terlemah. Nah, ini kalau tadi kan yang kuatnya ya. Nah, ini yang paling lemahnya. Jadi karenanya, jadi Indonesia itu justru masuk ke in danger juga ya. Jadi ini dari sisi adanya kemungkinan krisis ya, dari instability gitu. Yang paling tidak stabil itu ya Somalia, Kongo, Sudan ya, Chad, Zimbabwe, Afghanistan, Haiti, Yaman, Irak, Afrika Tengah. Itu yang merah nih. Gitu. Walaupun ada juga yang merah lain ya. Ini kan Irak nggak ada di ada Iraknya. Iran nggak ada di sini tapi dia merah kritis. Ya. Kemudian Filipina ini juga merah. Papua Nugini, kemudian Kamboja, ya, Myanmar gitu. Seperti itu. Jadi merah ini dianggap tidak stabil. Stabil yang hijau. Nah, Amerika aja stabilitas negaranya masih rendah dibanding yang hijau tua. Gitu. Nah, ini juga analisis ya, bisa berangkat. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sepanjang sejarah peradaban dunia ini ya terus terjadi persaingan mendapatkan posisi sebagai negara superpower. Tadi kan petanya sudah saya gambarkan. Dan persaingan ini memang jarang terjadi dalam bentuk aktivitas politik. Biasanya dilakukan dalam bentuk aktivitas militer, peperangan. Walaupun tadi pasca abad ke-18 dibuat skema internasional, ketika muncul Concert of Europe, nanti minggu depan ya kita akan lebih dalami terkait dengan rejim internasional atau hukum internasional. Jadi ketika muncul hukum internasional itu justru secara global ini stabil gitu. Kenapa? Karena persaingan itu tidak lagi melalui peperangan.
tapi kemampuan mereka saling mempengaruhi dalam skema hukum internasional atau rezim internasional gitu. Kemampuan diplomasi, kemampuan mempengaruhi, membuat perjanjian gitu ya. Sehingga dari situlah pembentukan persaingan negara adidaya itu berubah polanya gitu. Walaupun terjadi juga kan Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua gitu ya. Tapi sudah punya pola dengan adanya hukum internasional seolah-olah di situ terpetakan gitu ya. Kalau dalam bahasa Bush kemarin pada saat WTC kan are you with us or with terrorists itu kan memetakan mana kubunya Amerika. Amerika punya sikap terhadap teror, ajak semuanya bergabung, bikin kubu melalui aktivitas politik gitu, tidak melakukan aktivitas peperangan. Gitu. Itu yang kemudian sekarang terjadi gitu ya. Makanya kelihayan dalam aktivitas diplomatik itu mungkin nanti dibahas di bab-bab berikutnya. Itu menjadi penting ya, terutama pada praktisi-praktisi diplomat negara gitu. Kalau kami di HI itu dipelajari ya tentang istilahnya itu pada mata kuliah diplonego ya, diplomasi dan negosiasi gitu. Itu bicara konsep dan juga bicara dan itu semua bisa dipakai juga dalam dunia keseharian gitu. Nah, jadi pasca pertengahan abad ke-18 mulai bergeser ya dari aktivitas peperangan ke aktivitas politik gitu. Sehingga ketika ada konflik gitu ya, kemudian ada sengketa itu didorong tidak lagi melalui cara militer gitu. Tapi kemudian dengan cara-cara regulasi internasional atau hukum internasional gitu. Dan ini yang kemudian mengubah tata cara persaingan ya di antara negara-negara yang ada di dunia ini. Gitu. Nah, terakhir di bab ini menjelaskan bahwa bagaimana cara kita memahami situasi dan politik internasional. Pertama, kita untuk memahami situasi politik setiap negara. Jadi memang mau tidak mau kita harus ada dua yang penting kita pelototi. Pertama negara adidaya, yang kedua adalah dunia Islam. Gitu. Yang lain ya tidak terlalu urgent lah, itu dulu. Ya. Jadi kalau kita ingin paham situasi internasional ya kita harus pelototi. Gitu. Nah yang kedua kita harus memahami bahwa situasi internasional itu dinamis. Gitu. Kenapa? Karena posisi negara tidak sama dari waktu ke waktu. Ada menguat, melemah, ada efektif, tidak efektif gitu. Dan hubungan antar negara juga dinamis. Jadi di negaranya itu dinamis, di relasi dengan negara lainnya juga dinamis gitu. Dulu Indonesia musuhan sama Malaysia, ganyang Malaysia, sekarang baikan gitu ya. Dulu Israel musuhan dengan negara-negara Arab. Sekarang Mesir temenan, Yordan temenan gitu ya. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko temenan gitu. Itu kan dinamis hubungan antar negara. Apakah nanti musuhan lagi? Ya bisa juga musuhan lagi. Gitu. Iran, Irak perang, gitu ya. Nah itu situasinya. Ya. Makanya kemudian penting kalau ingin memahami situasi dan politik internasional itu untuk mengikuti secara berkesinambungan. Gitu. Jadi memang mau tidak mau kalau ingin memahami politik internasional ya harus baca terus. Gitu. Harus mutabaah. Ya, nanti tipsnya nanti diajarin ya. Kita mutabaah terus menerus. Gitu. Nggak ada cara lain. Gitu. Sebagai quote, panitia suka minta quote ya, biar dibikinin. Itu harus memiliki informasi mengenai situasi internasional agar ia memperoleh gambaran yang jelas, gitu ya, mengenai berbagai permasalahan internasional sehingga bisa melakukan analisis yang mendekati kebenaran dan mendekati kenyataan ya, terhadap peristiwa politik internasional itu. Ya.
Ya, itu mungkin yang bisa saya bagi dalam kesempatan ini. Bab ke-7 ya di situasi politik internasional. Maka kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Jadi terkait dengan situasi politik internasional pada malam hari ini kita dapat penjelasan ya bahwa hubungan yang terjadi di antar negara dibangun atas dasar kepentingan-kepentingan yang banyak hal tadi. Ada kepentingan ideologi, kemudian kepentingan moral maupun kepentingan materi. Dan banyak lagi hal yang lain disampaikan beliau. Oke, Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf jika memang ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada hal yang tadi masih mengganjal, kurang paham, bisa kami beri kesempatan untuk bertanya melalui apakah raise hand atau bisa juga melalui kolom chatnya ya. Bisa nanti di chat aja langsung, nanti akan kami bacakan. Oke, kami tunggu ya Bapak Ibu kalau memang ada hal yang mau ditanyakan. Ya, ini ada satu masuk. Oke, dari ini Pak ada satu pertanyaan dari Ibu ya, dari Ibu Nur Samsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasan tentang Brazil, ya, negara Brazil, Amerika Selatan ya, yang punya potensi menjadi superpower sebagaimana China dan India. Ini berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan juga tadi ya. Yang pertama Ustaz, yang kedua ini kayaknya dua pertanyaan berkaitan dengan Brazil, dan yang kedua kenapa Australia itu lepas dari sorotan Ustaz. Jadi Ibu Nur Samsiah ini ada bertanya kenapa Australia nggak ada perhitungan ini, jadi apakah memang ada pengaruh atau gimana? Ini dari Ibu Nur Samsiah, dari Ustaz Tafadhol. Masih unmute ya? Ya, terima kasih. Jadi Brazil itu kenapa punya potensi menjadi great power? Ya karena dia negara yang besar ya. Negara dengan ukuran wilayah dan populasi yang terbesar di Amerika Selatan. Kalau kita lihat peta tadi ya. Mana tadi petanya? Biar kita lihat ya. Sebentar. Biar kebayang gitu. Gedenya segede apa sih? Kita lihat peta yang barengan aja. Ini kan Brazil ya. Jadi negara yang sangat besar ya di benua Amerika atau Amerika Latin, walaupun apa namanya, ini mungkin petanya tidak sesuai dengan, karena ini peta datar ya, peta 2 dimensi gitu. Artinya secara
luas wilayah ya sampai 8, kalau saya lihat di Brazil itu luasnya sampai 8,5 juta kilometer persegi ya. Indonesia aja kalau mau bandingkan ya, Indonesia itu hanya sekitar 2 juta kilometer persegi. Artinya berapa? 4 kali lipat ya dari luas Indonesia gitu. Dan jumlah penduduknya ya memang Indonesia lebih besar ya. Indonesia itu kan 260 juta penduduknya. Brazil itu 212-an juta penduduk Brazil di tahun 2020 ya. Makanya dengan potensi itu Brazil itu punya terutama juga sumber daya alam ya, hutan, kemudian mineral, itu Brazil sangat punya potensi gitu. Sehingga dengan apa namanya, kapabilitas negara yang dimiliki oleh Brazil, itu dia punya potensi untuk menjadi the great power. Nah, cuman masalahnya kan Brazil ini dia tidak pernah terlibat dalam kancah konstelasi internasional ya. Walaupun dia baru mulai masuk itu pun masih nebeng gitu ya. Walaupun tidak tepat juga disebut pengikut ya, tapi dia masih bersama-sama gitu. Mungkin pernah dengar ada kata bridge ya. Ada gabungan negara non barat yang mencoba menyaingi. Mereka bikin persekutuan namanya BRICS, itu gabungan dari Brazil, Rusia, India, Cina, ya. BRICS dan South Africa gitu ya, 5 negara gitu. Kenapa Indonesia nggak gabung? Kalau tambah Indonesia jadi berisik, jadi berisik. Ini bridge. Ini kalau saya berseloroh di kampus ini. Untung Indonesia nggak gabung, jadi berisik nanti. Ini bridge. Mereka misalkan dalam konteks ekonomi negara bridge ini dia mencoba menyaingi skema dari Bretton Woods Treaty yang dibangun oleh Barat ya, yang memunculkan World Bank, IMF ya menjadi lembaga keuangan dunia, jadi tukang kredit internasional. Nah, negara-negara ini yang 5 ini dia coba menawarkan bantuan ke negara-negara lain gitu. Ternyata tidak mampu juga gitu. Artinya memang kekuatannya belum sepadan gitu ya dengan negara-negara kapitalisme Barat ya, Amerika dan sekutu-sekutunya gitu. Jadi seperti itu untuk posisi Brazil ya. Jadi memang dia punya potensi dari sisi jumlah penduduk, dari sisi luas wilayah, dari sumber daya alam gitu ya. Tapi kekurangan dia ya di pertemuan sebelumnya saya sudah singgung ya. Jadi yang paling utama itu kan di 2 hal. Pertama adalah kekuatan ideologi, yang kedua adalah kekuatan militer gitu ya. Baru nanti ke level berikutnya ekonomi, posisi strategis gitu ya, kemudian jumlah penduduk, sumber daya alam dan sebagainya. Tapi 2 hal itu dulu yang dominan untuk menjadikan negara itu sebagai negara great power, major power, atau bahkan sampai ke level super power gitu. Kalau 2 ya ideologi dan militer itu lemah atau belum sampai level yang kuat ya, itu ya masih jauh gitu ya sampai ke level great power gitu. Contoh misalkan untuk Brazil ya, dalam kekuatan militernya dalam skala indeksnya Global Fire itu masih belum sampai ke level atas gitu. Walaupun memang sudah masuk ke 10 besar ya. Kalau kita lihat Indonesia kan di urutan ke 15 ya, rilis yang terbaru itu. Dulu kan 17, ini naik lagi Indonesia posisi di Global Fire-nya. Nah, Brazil itu dia kekuatan militernya memang sudah masuk ke poin ke-9 ya. Kalau kita lihat dari kekuatan militer. Tapi kan saya sudah jelaskan
memang 10 besar, tapi urutan 1 ke 2 ya, Amerika dengan Cina. Amerika itu urutan 1, Cina itu urutan 2. 1 ke 2 itu seperlimanya gitu. Amerika kalau dihitung nilainya 100 gitu ya, Cina itu 20 gitu, tapi dia urutan 2 gitu. Artinya urutan 9 itu lebih kecil lagi gitu. Nah, artinya ini memang belum sampai ke level yang cukup memadai gitu ya. Untuk sampai ke level superpower, masih jauh lah. Belum lagi tadi di pengalaman politik internasional. Brazil itu kan tidak pernah terlibat dalam perang dunia ya. Seperti itu. Dalam dalam sengketa internasional, Brazil itu belum pernah terlibat gitu. Itu Brazil ya. Jadi posisinya seperti itu. Bahkan saya udah share belum ya yang tentang global trend 2040 itu Brazil juga tidak di-mention sebagai ancaman bagi Amerika Serikat karena dia ada di benua Amerika dan Amerika itu sebenarnya sudah kunci ya negara-negara yang ada di benuanya dan Brazil itu kan di Amerika Selatan itu dengan kebijakan tadi backyard policy semua negara-negara di benua Amerika itu sudah ya dalam tanda kutip gitu ya di bawah pengaruh Amerika gitu. Amerika sudah jauhkan negara-negara luar benua itu untuk mempengaruhi negara-negara di benua Amerika karena mereka punya strategi khusus untuk negara-negara di benuanya. Nah, itu untuk Brazil. Australia kenapa? Ya Australia itu dia kalau disebut dia semi negara gitu. Dia itu kan negaranya Inggris gitu. Makanya kalau lihat Australia kan itu ada bendera Inggrisnya tuh ada apa namanya Union Jack ya disebutnya di ujung itu. Karena Australia itu masih dominionnya Inggris gitu. Dia masih ya bahasa halusnya jajahannya Inggris gitu. Betul dia luasnya sangat luas ya, walaupun tadi tidak seluas Brasil. Dia tuh negara benua, tapi dari sisi luasan Australia itu luasnya hanya 7,6 juta kilometer. Tadi kan Brasil 8 juta lebih gitu ya. Tapi jumlah penduduk Australia itu sedikit. Ya. 1/10-nya jumlah penduduk Indonesia, hanya sekitar 26 juta penduduk Australia. Luasnya berapa? 2 kali, 3 kali, hampir 3 kali lipat lebih Indonesia, tapi jumlah penduduknya 1/10 jumlah penduduk Indonesia. Jadi penduduk Australia sedikit ya. Jadi dengan Jawa Barat aja lebih banyak penduduk Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat itu 56 juta, Australia setengahnya. Jadi sedikit penduduk Australia gitu. Jadi masih daerah kosong melompong gitu. Makanya menjadi tujuan imigran ya Australia, termasuk juga muslim Indonesia banyak juga yang ke sana gitu. Banyak juga yang atau pemirsa di sini ada yang dari Australia ya. Di beberapa channel online tuh banyak juga tuh yang orang Australia ikutan. Cuman kan selisih 4 jam ya dengan Australia, mereka suka protes gitu. Ini jam 9 di sana udah jam 1 malam gitu. Kalau bisa lebih pagi. Saya bilang udah bikin aja acara sendiri khusus buat WNI yang ada, bukan WNI ya, orang Indonesia yang ada di Australia. Itu mereka juga nginduk kajiannya ke sini ke Indonesia. Jadi ya kenapa Australia itu nggak pernah dibahas? Kita kan bicaranya konstelasi global ya. Jadi emang Australia itu dia negara ya setengah negara gitu. Kalaupun mau disebut negara ya dia masih negara satelit gitu ya, negara yang pasti mengikuti induknya Inggris ya, karena dia kepala negaranya itu ya Ratu Elizabeth ya. Jadi dia Inggris saja masih punya apa namanya gubernur jenderal ya, di Australia gitu. Walaupun memang ada wacana akan lepaskan diri dari Inggris. Ya, cuman kan Inggris nggak akan membiarkan begitu saja.
Makanya pusaran aktivitas Australia itu dalam konstelasi internasional dia pasti mengikuti pusarannya Inggris atau Amerika. Contoh misalkan dalam menghadapi Cina kan, ya dia gabung dengan Amerika, Inggris, bikin AUKUS ya, Australia, UK, US gitu ya, bersekutu seperti itu. Jadi itu ya seperti Bu Nur Samsiah ya, terkait dengan Brazil dan Australia. Gitu. Kan kembali tadi, kenapa sih yang kita pelototi itu mana gitu ya? Ya yang pelototi itu negara adidaya dan dunia Islam. Ya tetangga kita harus tahu dikit lah. Memang Australia kan tetangga ya. Makanya kita singgung ya Australia gitu. Sekilas. Gitu. Tapi mungkin bagi negara Timur Tengah Australia tidak terlalu urgent, sudah menjauh gitu ya dalam kait pengaruh. Walaupun ya banyak juga imigran dari Timur Tengah ke benua Australia. Ya, walau a'lam. Iya. Jadi kalau Australia dia negara satelit, satelitnya ke Inggris atau ke Amerika desa? Masih ngekor ke Inggris atau tani ke Amerika dia? Ya, sebenarnya kalau lihat dari induk negaranya dia Inggris gitu. Karena dia kan tadi saya sebut kepala negaranya itu Ratu Elizabeth. Dia masih menjadi dominionnya Inggris gitu. Karena kan tipikal dominion Inggris itu kan beda-beda ya. Ada yang dia identitasnya masih kental, ada yang masih identitasnya sudah melepaskan diri dari Inggris gitu. Ada yang memang sama Inggris dia hanya diikat dari Commonwealth-nya, persemakmuran, tapi masih menginduk juga ke Inggris. Gitu. Contoh misalkan Australia dengan Kanada itu kan sama, dia dominionnya Inggris gitu. Karena Kanada pun kepala negaranya Ratu Elizabeth, gitu. Tapi kan Kanada dia punya bendera sendiri gitu ya. Australia kan dia benderanya masih pakai Union Jack ya, pakai bendera Inggris ya di identitas atasnya. Gitu. Tapi ya menginduk ke Inggris. Oke, alhamdulillah. Tanggapan dari Syukron Ustaz, pembahasannya bagus, sangat bagus dan mencerahkan, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Nur Samsia. Kemudian dari ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Dari Bu Lili Syawal. Ya, Ustaz mohon penjelasan tentang posisi Cina. Nah, ini posisi yang mana saya kurang ngerti Ustaz. Karena beliau menjelaskan secara ideologi Cina masih sosialis, tapi kebijakannya ekonominya kapitalis. Nah, ini posisi yang mana ini? Ya, Cina sering kita singgung ya. Jadi Cina itu memang sedari awal muncul komunisme Cina ketika terjadi revolusi budaya ya tahun 50 yang mengalahkan kaum Republik Cina yang akhirnya kaum Republik pindah ke Pulau Formosa atau yang menjadi Taiwan. Maka Cina itu menjadi negara komunis ya. Tapi komunisme Cina itu berbeda dengan komunisme induknya di Uni Soviet dulu gitu. Makanya Amerika itu kadang juga memanfaatkan Cina dulu ya pada saat Perang Dingin untuk melemahkan Uni Soviet gitu. Seperti itu. Karena memang tipikal komunisme Cina itu beda dengan tipikal Uni Soviet. Kalau Uni Soviet kan berbasiskan buruh ya. Kalau Cina itu berbasiskan kaum petani gitu. Cuman Cina pasca Deng Xiaoping ya kemudian Jinping ya yang terakhir ketika dia melakukan percepatan di ekonomi ya teknologi dan ekonomi Cina ini kan mencoba mengadopsi kapitalisme ala Amerika untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonominya gitu. Dan memang sedari awal Cina yang berbeda dengan Uni Soviet itu dia tidak punya, kalau tadi bicara tentang kepentingan negara ya, tidak punya kepentingan ideologis gitu. Cina itu dalam relasi internasional. Terlebih belakangan. Kalau dulu dia punya kepentingan ideologis, support negara-negara ideologis itu dalam konteks dalam pengaruh Kominternnya Uni Soviet sebenarnya gitu. Walaupun tadi ada perbedaan uslub mungkin ya, komunisme Cina dengan komunisme Rusia gitu atau Uni Soviet dulu gitu. Tapi belakangan memang kepentingan ideologis Cina itu meredup gitu, sehingga lebih dominan relasi internasional Cina itu lebih ke kepentingan materialistik kalau tadi dalam bahasa tadi ya, atau saya sering menyebutnya kepentingan pragmatisme ekonomi gitu. Makanya kemudian yang kita lihat dari Cina itu sangat kapitalis. Cuman kapitalisme Cina itu kan beda dengan kapitalisme yang ada di Barat, di Amerika, gitu ya. Karena kapitalisme ini kan kalau dari sisi akarnya itu bermuara dari perlindungan terhadap private property ya, kekayaan individu. Makanya dorongannya kan ke negara itu menjadi alat bagi individu untuk mengeruk kekayaan, kan gitu. Ide kapitalisme itu. Jadi negara itu alat. Nah, tapi kalau Cina dia terbalik gitu. Makanya sering disebut Cina itu adalah modelnya state capitalism. Jadi Cina itu justru negara menggunakan instrumen kapitalis untuk memperkaya negara. Tapi negara dalam konteks komunis kan kita paham ya, negara yang dikendalikan oleh partai ya, partai komunis gitu. Tapi dia menggunakan instrumen negara ya untuk memperkayanya. Makanya sering disebut sebagai state capitalism. Makanya seringkali kita suka keliru mengidentifikasi ya, Cina itu katanya negara sosialis atau komunis, tapi kok kapitalis? Ya memang begitu tipikalnya gitu. Komunisme itu digunakan oleh Cina untuk menjaga stabilitas negara, gitu ya, ke dalam. Jadi komunisme itu digunakan ke dalam supaya negaranya stabil. Kenapa? Karena negaranya besar, jumlah penduduknya banyak, ya, 1 miliar orang. Gitu. Kalau tidak diatur dengan cara-cara komunis, dibiarkan bebas ala kapitalis, Cina nggak sanggup. Makanya kemudian digunakanlah cara-cara komunis untuk menjaga stabilitas negara. Makanya seringkali ini lebih dominan bukan paham komunis, tapi lebih ke komunis nasionalistik gitu ya. Jadi menjaga kepentingan negara gitu. Jadi bukan komunis yang sifatnya mabda'i yang disebarluaskan gitu. Makanya kita bisa melihat bahwa Cina itu relatif tidak kentara menunjukkan keinginan untuk menyebarluaskan ideologi komunismenya ketika melakukan relasi negara-negara lain. Tapi justru yang dominan itu adalah tadi pragmatisme ekonomi. Nah itu yang kita bisa memetakan ya Cina. Makanya persaingan Cina dengan Amerika Serikat di dekade sekarang dan ke depan itu nanti bisa dibaca di buku Global Trend 2040. Itu lebih ke tadi persaingan dalam pragmatisme ekonomi gitu. Yang kadang akhirnya kemudian itu mengusik kepentingan-kepentingan politik gitu. Tapi bukan persaingan yang sifatnya ideologis. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lili. Ya, alhamdulillah cukup jelas ya Bu Lili Syawal. Mudah-mudahan ini semakin menambah jawaban, karena memang ini pertanyaan yang selalu akan muncul dan selalu akan ditanyakan. Karena namanya konstelasi akan terus berubah,
Ya, boleh jadi ke depan akan terus ada kondisi yang tidak sama. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, mudah-mudahan ini ya, kalau ada masih ada ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Khairun Nisa. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan posisi negara-negara Uni Eropa di dalam konstelasi politik kapitalis. Nah, ini fokus tentang negara Uni Eropa. Apa tuh Ustaz? Ya. Uni Eropa itu kan organisasi yang terbentuk belakangan ya. Tahun 1990-an gitu. Walaupun secara keorganisasian ya itu kan sudah ada apa namanya bibit-bibitnya gitu ya sejak tahun 50-an. Yang awalnya itu hanya sekedar perkumpulan kepentingan pragmatis ekonomi ya. Dulu dulu ketika Eropa mulai membangun pasca Perang Dunia Kedua ya, mereka kan saling bekerja sama lah beberapa negara. Itu ada 5 negara akhirnya membentuk persekutuan di antara mereka untuk membangun ekonomi. Akhirnya kemudian meluas menjadi, mungkin pernah dengar ada masyarakat ekonomi Eropa. Sampai kemudian akhirnya mereka bersepakat menguatkan ke level integrasi ya secara global menjadi Uni Eropa gitu. Nah, cuman kalau kita mempelajari Eropa itu memang harus juga membahas ke belakang ya tadi yang sempat petanya saya tunjukkan ya. Bagaimana Eropa itu menjadi persaingan negara-negara yang ada di sana gitu. Bahkan kalau mau dirujuk lagi ke belakang itu kan sebenarnya ada dua yang bersaing di Eropa itu kan Inggris dan Prancis gitu ya. Mulai dari mazhab hukumnya ya, mazhab politiknya, bahkan juga nanti sampai ke level yang sifatnya lebih detail, itu mereka saling bersaing, Inggris dan Prancis. Inggris mewakili Eropa luar gitu ya, pulau di luar benua daratan mainland gitu ya. Prancis mewakili mainland. Ini juga ada korelasinya dengan persaingan keagamaan ya antara Katolik dengan Protestan atau dengan Anglo-Saxon gitu. Walaupun nanti di Eropa daratan juga ada persaingan antara Prancis dan Jerman gitu ya, atau dulu Austro-Hungaria gitu atau Prusia gitu. Ya dulu ada Spanyol, ada Portugis, ada Italia, ya. Tapi yang sekarang akhirnya dominan, akhirnya tinggal 3 negara itu, Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah kadang relasi 3 negara ini plus Rusia ya, kadang Rusia turut, kadang tidak gitu. Tapi Rusia sejak komunis dia mulai memisahkan diri dari konstelasi itu. Nah kadang kan mereka itu saling bersekutu untuk melawan yang lain. Inggris, Prancis bersekutu melawan Jerman gitu ya. Prancis, Jerman bersekutu melawan Inggris ya, karena memang namanya national interest ya itu tidak ada yang abadi. Tadi saya sudah singgung itu dinamis gitu. Inggris punya tipikal karakteristik, Prancis juga sama, Jerman juga sama gitu. Nah, Uni Eropa itu sebenarnya itu adalah cara bagaimana negara-negara Eropa itu menghadapi dominasi dari Amerika ya pasca Perang Dunia Kedua gitu. Karena ternyata realitasnya Amerika itu pasca Perang Dunia Kedua dia dominan gitu. Akhirnya negara-negara Eropa lain kan harus turut di belakang Amerika kan. Negara-negara Barat, Inggris, Prancis gitu, yang lainnya turut di belakang Amerika, yang Eropa Timur ke belakang Uni Soviet kan. Ketika ada indikasi Uni Soviet melemah, maka kemudian disitulah Uni Eropa itu mulai menguat ya digagas, sehingga diharapkan sebenarnya Uni Eropa itu bisa menjadi kekuatan baru yang bisa menghadapi Amerika. Cuman kan Amerika juga punya cara ya untuk tetap melemahkan Eropa
dan menanamkan dominasinya di level global. Gitu. Makanya kita kenal misalkan bagaimana Amerika memanfaatkan motivasi moralitasnya Inggris ya, sehingga terjadi Brexit misalkan, Inggris keluar dari Uni Eropa, Eropa lemah lagi kan gitu. Jadi memang petanya sangat dinamis seperti itu gitu. Jadi dalam konteks politik kapitalis ya mereka sama-sama kapitalis gitu. Tapi kan walaupun sama-sama kapitalis, mereka itu masing-masing juga punya national interest ya, kepentingan nasional masing-masing gitu. Dan mereka saling bersaing satu sama lain gitu. Tinggal kan ya saling menunggu, saling memanfaatkan, dan siapa yang akhirnya kemudian mendapatkan kesempatan maju di kancah yang lebih tinggi gitu. Nah, cuman sampai level saat ini kekuatan Eropa ya, Uni Eropa, bahkan kekuatan negara-negaranya itu belum sampai ke level bisa mengembalikan situasi sebelum Perang Dunia Kedua. Karena Amerika dengan berbagai cara dan kelihayannya gitu ya, dia sampai sekarang masih menjadi negara adidaya yang mendominasi di level global gitu. Itu mungkin ya, wallahu a'lam. Jadi negara yang bersaing intinya mencoba menyaingi kekuatan Amerika. Alhamdulillah. Ini ada 2 menit lagi. Saya cuma ingin pertanyaan terakhir ini, Pak. Tapi kira-kira mohon maaf. Ya, terima kasih ada tanggapan dari beliau langsung itu. Sangat jelas, Ustaz. Terkait dengan 2 poin tadi yang Ustaz sampaikan bahwa sebuah negara bisa dikategorikan negara superpower diukur dari ideologi dan kekuatan militer. Ini kalau parameternya dunia modern, politik modern. Kalau kita balik ke belakang sebelum munculnya kekuatan modern seperti sekarang, diukur dari kekuatan Imperium Romawi dan Persia misalnya. Itu kan kita kenal juga negara superpower ya. Mungkin parameternya apa Ustaz sehingga mereka, ini kan mungkin teori modern ya, klasifikasi itu masuk nggak ke mereka kalau dibawa ke teori kita yang baru pelajari tadi? Ya, bicara ideologi itu kan apa namanya bisa ditarik ya dalam perspektif lain. Kadang menyebutnya ideologi itu sebagai corps spirit ya. Jadi semangat penguat negara ya, semangat bahasa tentara itu jiwa korsa gitu ya, semangat penyemangat dalam perjuangan gitu. Itu kalau dalam kacamata yang lebih sempit gitu. Makanya kalau kita misalkan lalu apa dong kok kenapa misalkan apa tadi negara Romawi atau Persia ya, kalau militer itu sudah pasti ya, kalau dulu itu yang sangat dominan gitu. Cuman kan militer itu juga kadang bisa dikalahkan oleh negara yang militernya lebih lemah gitu ya, tapi dia punya semangat ideologis yang kuat gitu. Motivasi perjuangan gitu. Ya contohnya bagaimana tentara Muslim ya dalam berbagai peperangan melawan Romawi dan Persia itu kan tidak sebanding dari sisi jumlah dan kekuatan militer pada saat itu. Tapi kenapa mereka bisa kalah? Karena semangat perjuangannya sangat tinggi gitu. Nah, itu bisa melipat gandakan kekuatan militer yang dimilikinya. Gitu. Dan itu yang terus terjadi dari masa ke masa. Gitu. Cuman kan kalau sifatnya ideologis itu kan lebih mendasar ya, lebih permanen, lebih laten gitu. Tapi kalau misalkan dulu mungkin secara mafhum ideologinya belum ada, tapi semangat perjuangan itu tetap dimiliki gitu. Motivasi perjuangan itu tetap dimiliki dalam peperangan gitu ya. Ya dan itu terjadi tidak hanya di dunia Islam ya.
mungkin salah satu kalau kita bicara sejarah militer itu salah satu peperangan yang fenomenal itu kan perang antara Persia melawan Sparta gitu ya. Itu kan ada filmnya 300 ya. Jadi hanya 300 tentara melawan ratusan ribu prajurit dari Persia. Kenapa bisa bertahan cuma 300 orang dari gempuran pasukan ya. Memang kalau di film kan fiksi ya, di hiperbolik gitu. Tapi itu kisah nyata gitu. Ya, karena tadi ada spirit the corps yang sangat tinggi, semangat perjuangan. Walaupun tadi itu bisa dari motivasi yang sifatnya kontemporer, temporal ya, yang tidak permanen gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang melipat gandakan kekuatan dari suatu bangsa, suatu negara ya, ketika terjadi sebuah peperangan. Ya, jangan jauh-jauh lah di Indonesia. Kita kan sering dibilang, oh kita berhasil mengusir penjajahan Belanda dengan bambu runcing. Itu kan menunjukkan senjatanya bambu runcing, tapi bisa mengalahkan Belanda. Gitu. Ya entah benar atau enggak ya. Peperangan seperti itu. Tapi itu menunjukkan bahwa di luar kepemilikan alutsista, ya, alat utama sistem pertahanan atau persenjataan, ada ya kalau dalam bahasa militer itu ada the man behind the gun ya, ada manusia di balik senjata yang dengan spirit yang kuat ya, apalagi itu adalah spirit ideologis, senjata itu bisa berlipat ganda kekuatannya gitu. Tapi orang yang punya senjata kuat tapi tidak punya mental ideologis atau spirit perjuangan yang kuat ya dia akan kocar-kacir gitu ya. Walaupun dia megang senjata yang kuat. Makanya memang di sini juga menjadi faktor penentu dari kekuatan suatu negara gitu. Jadi kurang lebih kalau disepadankan itu gitu ya. Walaupun tadi kalau bahasa ideologi mungkin lebih relevan digunakan pada konsep yang kekinian ya, modern. Tapi ya pada masa lalu pun mereka juga punya sesuatu yang menjadi motivasi perjuangannya. Kurang lebih itu yang kemudian bisa disepadankan dengan kekuatan ideologis. Ya, walau alam. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz, pertanyaan demi pertanyaan dari sudah dijawab. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang sangat banyak, bukan cukup saja, tapi sangat banyak buat kita pada malam hari ini. Ya, mohon maaf, ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, saya kira cukup ya, kalau memang tidak ada lagi. Ya, mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini apa yang disampaikan dari kita bisa menjadi bekal penting bagi kita dalam memahami kondisi politik dan juga bekal dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk sesi malam ini kira-kira dari Ustaz ada yang ingin disampaikan, Ustaz? Ya, insya Allah kita masih lanjutkan ya minggu depan terkait dengan pembahasan internasional. Sebelum nanti kita lebih bicara masalah teknis ya, uslub tata cara ya untuk meningkatkan kapasitas politik kita gitu. Ya kenapa tertutup balik dia? Apa namanya? Kita masih ada satu pembahasan tentang norma atau hukum internasional. Dan ini nanti melengkapi pemahaman kita dalam konstelasi internasional. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu jika pada malam hari ini belum berkesempatan untuk bertanya karena memang keterbatasan waktu. Ya mohon maaf jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa saja nanti di sesi yang akan datang kita beri kesempatan. Mohon maaf sekali lagi jika ada Bapak Ibu yang belum pertanyaannya
belum terjawab ya, atau yang belum berkesempatan menjawab karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih kepada Ustadz yang menyampaikan, jazakallah khairan katsir. Semoga apa yang dia sampaikan pada malam hari ini menjadi amal jariah bagi beliau dan juga sangat bermanfaat, berfaedah bagi kita. Kemudian juga Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan bisa bergabung secara rutin. Ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang bisa kembali gabung di segmen yang sama, di jam yang sama, akan kami sampaikan juga di forum kita atau di grup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.